Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat menjalankan ujian tengah semester. Pertama-tama perkenalkan, saya adalah Andris Wijaya, mahasiswa manajemen Unsia. Saya adalah perwakilan dari kelompok 6 yang bertugas untuk melakukan presentasi didampingi rekan saya Kak Siti Nurhayati. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih ke Pak Adolf Mekeng atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6 untuk mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu tugas terkait proposal penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada aktivitas keseharian. Nah, kelompok kami mencoba melakukan uji terhadap 20 responden terkait keaktifan masyarakat dalam memanfaatkan ilmu teknologi dan komunikasi pada aktivitas keseharian. Nah, izinkan saya selaku perwakilan kelompok untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama adalah Kak Putri Mariam Bunga Kenanga, selaku leader dan pemimpin serta pengarah di kelompok kami. Jadi Kak Mariam ini sudah banyak sekali memberi arahan, masukan, kemudian juga mentoring terhadap kelompok 6 sehingga presentasi ini dapat tersaji sebagaimana yang teman-teman lihat. Jadi presentasi yang kami sajikan ini adalah hasil dari tugas kelompok di tugas 1. Jadi tugas 1 kami tidak mengetahui kalau tugas 1 itu akan dicoba dipresentasikan menjadi bahan presentasi dan dibuat video. Jadi kami saat melakukan tugas 1 itu dibagi tugas oleh Kak Putri Mariam untuk mengumpulkan bab per bab dari masing-masing anggota. Jadi masing-masing anggota memberikan kontribusi per bab. Nah, menjadi satu kesatuan makalah yang utuh. Nah, kemudian ketika ada tugas UTS membuat presentasi, Kak Mariam pula yang melit kami. Kak Mariam dan Kak Cindy bertugas untuk membuat materi presentasi sehingga tersaji seperti yang teman-teman lihat. Kemudian tugas saya dan Kak Siti Nurhayati adalah bertugas untuk mempresentasikan hasil PowerPoint yang sudah tersusun dengan rapi ini. Kemudian nanti ada Kak Rudi Hartono bertugas sebagai editor dan juga mengevaluasi apakah PowerPoint dan presentasi ini layak untuk kami sajikan. Jadi kelompok 6 bekerja dengan solid. Kami juga melakukan komunikasi intens dalam grup WhatsApp kelompok. Jadi semua anggota berkontribusi dengan baik, terutama Kak Putri Mariam selaku pemimpin kelompok kami. Jadi itu perkenalan terhadap kelompok kami. Kemudian yang berikutnya adalah kita masuk ke dalam materi. Benarkah kita membutuhkan ilmu teknologi dan komunikasi untuk beraktivitas? Nah, ini adalah pertanyaan yang menarik dan sangat relevan sekali dalam era digitalisasi yang ada saat ini. Ya, jawabannya adalah tentu saja, karena teknologi informasi dan komunikasi ini sangat berperan penting sekali dalam keseharian aktivitas di masyarakat. Karena saat ini teknologi informasi dan komunikasi harus dan sudah bisa diakses secara seluas-luasnya oleh masyarakat dan mempermudah serta mempertinggi kualitas hidup di masyarakat itu sendiri. Nah, berbicara tentang era globalisasi, kita tahu bahwa saat ini adalah kita memasuki era digital, revolusi industri 4.0, kemudian juga di sisi humanisme adalah era society 5.0. Jadi dunia ICT, telekomunikasi itu memang sangat berperan sekali untuk mendukung kemajuan revolusi industri 4.0 dan Society 5.0. Jadi
dunia industri dan dunia society saat ini sangat bergantung sekali dengan kemajuan ilmu teknologi dan komunikasi di dunia digitalisasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi kalau kita ngebahas itu? Nah, ada beberapa informasi yang disebutkan oleh para ahli, salah satunya kami kutip dari Pak Susanto. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk mentransfer data, baik itu untuk memperoleh suatu data ataupun informasi, maupun memberikan informasi kepada orang lain, serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah ataupun dua arah. Jadi, menurut Pak ahli, teknologi informasi dan komunikasi itu adalah sebuah media atau alat berkomunikasi terhadap satu sama lain. Itu terkait itu bisa menyajikan data, menyajikan informasi ataupun ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat saat ini. Nah, materi yang berikutnya adalah apakah dampak langsung teknologi informasi dan komunikasi ini pada kehidupan bermasyarakat? Ada nggak dampaknya? Kan itu pertanyaannya. Jadi banyak sekali sih. Jadi salah satu contoh yang saat ini kita lakukan 2 tahun terakhir, Indonesia dan dunia itu dihempas oleh badai badai pandemi yang disebut adalah COVID-19 ataupun COVID-19, di mana semua tatanan kehidupan itu berubah dan berhenti secara serentak, termasuk kepada dunia pendidikan salah satunya, baik dari tingkat sekolah, taman kanak-kanak, sekolah dasar maupun sampai ke perguruan tinggi ataupun universitas. Semua proses tatap muka yang biasa dilakukan itu berhenti dan menjadi sebuah ibarat roda itu berputar langsung berhenti begitu saja. Tetapi proses pendidikan tidak boleh berhenti. Kalau aktivitasnya berhenti, tetapi proses pendidikannya tidak berhenti. Jadi dikeluarkanlah banyak sekali program-program pendidikan yang berbasis digital. Salah satunya adalah menggunakan WhatsApp, menggunakan media komunikasi berupa Zoom meeting, Google Meet, Webex, atau ada pula tim ya dari Microsoft. Itu semua melakukan proses pembelajaran melalui media online. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian ada juga teknologi informasi yang berbasis digital terhadap pelayanan masyarakat dari pemerintah negara Republik Indonesia berupa aplikasi pelindung diri. Ini juga adalah keterkaitan dengan media informasi terkait perkembangan, status, donasi, serta data-data terkait dengan perkembangan COVID-19, termasuk juga sertifikat vaksin, semua juga di dalam aplikasi pelindungi diri. Nah, yang berikutnya adalah kelompok kami melakukan hasil uji dengan membagikan kuesioner berupa Google Form kepada 20 responden terkait dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi di masyarakat. Dan hasilnya, dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada 20 responden, seluruh masyarakat aktif menggunakan teknologi untuk mencari informasi dan berkomunikasi. Jadi dari 20 orang ini semuanya aktif mencari informasi dari media teknologi. Dari hasil tersebut juga ditemukan bahwa masyarakat hampir sering menggunakan internet karena untuk mempermudah pekerjaan mereka dan juga mempermudah mencari informasi dan berkomunikasi. Masyarakat pun paham akan dampak teknologi dan komunikasi. Dalam hal positif, masyarakat sepakat adanya teknologi ini dapat dengan cepat menemukan informasi yang dibutuhkan serta melakukan komunikasi jarak jauh agar bisa terhubung dengan semua orang dimanapun dan kapanpun.
Tetapi ada dampak negatifnya, yaitu banyaknya aplikasi terutama game online itu mengganggu kesehatan kepada mata. Kemudian kurangnya interaksi secara langsung nyata, ketergantungan serta ketagihan dalam penggunaan smartphone hingga lupa waktu. Jadi banyak sekali, ya termasuk saya pribadi ketika bangun tidur, itu yang dicari adalah smartphone. Dan hampir semua masyarakat itu melakukan hal tersebut gitu. Jadi banyak sekali hal yang negatif dan seharusnya kita tidak melakukan hal itu, tapi ya karena kebiasaan dan itu memang terjadi gitu. Nah, yang negatif yang berikut adalah banyak sekali informasi berita bohong yang belum tentu benar dan terbukti kebenarannya, tetapi sudah disebarkan oleh orang lain kepada halayak umum. Jadi itu adalah hasil uji coba kami. Kemudian, apakah dampak langsung teknologi informasi dan komunikasi ini pada hidup masyarakat? Nah, dampak langsungnya itu terjadi di beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang pendidikan yang sudah tadi kami sebutkan. Pandemi ini telah melahirkan proses digitalisasi pendidikan. Jadi banyak sekali pendidikan jarak jauh berbentuk e-learning, ada kampus digital perpustakaan digital berupa e-library ataupun learning management system atau yang bisa kita sebut LMS untuk beberapa edukasi di kampus-kampus di negara Indonesia. Bidang berikutnya adalah bidang kesehatan. Jadi banyak sekali aplikasi kesehatan yang berbasis teknologi informasi digital. Salah satunya adalah aplikasi pelindung diri, ada juga Halodoc, ada juga banyak sekali media-media tentang aplikasi kesehatan, dokter online atau juga komunikasi dengan online. Gitu. Yang terakhir adalah transportasi digitalisasi. Nah, beberapa tahun sebelumnya kita mengenal taksi itu adalah konvensional, tapi saat ini ojek konvensional. Tapi saat ini kita sudah melihat ada ojek online, ada taksi online. Nah, itu merupakan penerapan dampak langsung terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di bidang ekonomi dan perbankan, teknologi informasi juga sudah berjalan begitu cepat. Jadi banyak sekali dompet-dompet digital yang sudah ada. Jadi teknologi perbankan saat ini sudah tidak menggunakan teller, tidak menggunakan customer service untuk beraktivitas dan berinteraksi, tetapi cuma menggunakan sentuhan ujung jemari kita untuk melakukan transaksi perbankan. Jadi termasuk juga dengan e-commerce ataupun pasar digital, kita sering sekali menemukannya. Salah satunya adalah marketplace seperti Tokopedia, Alibaba, maupun Shopee, ataupun yang lainnya. Itu sangat membantu sekali mempermudahkan kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau di bidang pemerintahan yang tadi saya sebutkan bahwa ada aplikasi pelindungi diri, ada iktp, ada e-government, yaitu aplikasi untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat terhadap kegiatan pemerintahan di masing-masing daerahnya. Nah, bidang yang terakhir adalah bidang industri. Kalau kita bicara tentang industri, kita tahu sekali bahwa revolusi industri sudah mencapai di era revolusi industri 4.0. Jadi digitalisasi industri. Semua teknologi industri itu sudah mulai beralih dari penggunaan teknologi tenaga manusia merubah menjadi teknologi robot dan lebih cenderung kepada kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Jadi revolusi industri ini juga dibarengi dengan revolusi society 5.0. Jadi bukan cuma industrinya, tetapi dari tingkat society ataupun manusianya juga sudah mulai ditingkatkan ke arah 5.0. Jadi banyak sekali sisi positif
namun juga banyak sekali sisi negatif terhadap revolusi industri. Nah, dampak positif teknologi informasi dan komunikasi terhadap masyarakat yang pertama adalah memberikan peningkatan dan kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan, baik pekerjaan, pendidikan, penjualan, dan pembelian. Kemudian yang kedua adalah kemudahan memberikan informasi melalui sistem informasi berbentuk aplikasi layanan digital, memudahkan manusia untuk saling berkomunikasi dengan cepat melalui media aplikasi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan komunikasi antar berbagai tempat dilakukan dengan mudah saat ini. Kapanpun dan dimanapun selama tersedianya jaringan teknologi komunikasi internet. Nah, dari dampak positif tentunya ada dampak negatif. Nah, dampak negatif yang pertama itu banyaknya pemanfaatan oleh beberapa oknum yang melakukan kejahatan di bidang teknologi informasi, kejahatan cybercrime, penipuan online maupun yang lain-lain berbasis digital. Banyaknya disinformasi yang tidak benar ataupun cenderung berbohong terhadap informasi yang berkembang. Kemudian banyaknya pengurangan sumber daya manusia akibat ahli teknologi dari pekerjaannya. Itu yang saya bilang tadi bahwa kami di bidang revolusi industri sudah memasuki era 4.0. Nah, imbasnya adalah sumber tenaga manusia itu sudah mulai tergantikan oleh sumber tenaga mesin yang dikelola dan dimanage oleh komputer. Dan komputer saat ini juga sudah mulai canggih-canggih gitu. Ada komputer yang super canggih yang menggunakan kecerdasan buatan dengan logik yang sudah bisa diatur oleh manusia tetapi diimplementasikan oleh komputer. Nah, lambat laun juga dunia akan dipenuhi dengan sistem aplikasi online. Pekerjaan menggunakan mesin dengan kemampuan kecerdasan buatan. Jadi semua bergantung dengan sistem jaringan komputer dan internet. Nah, masuk yang terakhir adalah kesimpulan yang coba kami rangkum dari materi yang sudah kami susun. Nah, kesimpulan yang kami coba sajikan adalah teknologi informasi dan komunikasi itu sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan serta aktivitas masyarakat. Nah, masyarakat pun menyadari adanya ketergantungan terhadap teknologi dan dalam kesehariannya yang memberikan dampak positif juga negatif. Kemudian teknologi pun berperan aktif dalam memudahkan pekerjaan, menghemat anggaran, menghemat waktu, dan juga kemudahan-kemudahan lainnya. Informasi yang begitu mudah dan cepat dan terlalu banyak pada era ini membuat masyarakat dengan cepat menemukan berita yang belum terverifikasi dan menyebarkan berita yang tidak benar. Jadi kemudahannya memberikan informasi ini kadang-kadang tidak difilter dulu, kadang-kadang tidak dicek dulu berdasarkan data dan fakta, hanya melakukan share informasi yang kita telan mentah-mentah. Jadi ini merupakan kesimpulan yang coba kami sajikan. Kemudian komunikasi juga menjadi lebih virtual dalam keseharian, mengenal siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Jadi mengenal seseorang dan berkomunikasi tatap wajah itu saat ini bisa dilakukan dari sudut kota manapun, sudut negara manapun, bahkan di tempat manapun dan kapanpun selama ada teknologi internet, teknologi komunikasi, dan teknologi digital. Nah, dari apa yang sudah kami ketahui, kami mencoba memberikan saran, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan dan bermanfaat bagi semua, terutama bagi kelompok kami. Ada beberapa saran. Yang pertama adalah terlepas dari dampaknya, teknologi akan selalu berkembang, menghadirkan informasi terbaru, memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi. Kemudian saran para pengguna dengan teknologi terus berkembang ini diharapkan bersikap bijak
dalam penggunaannya dan menggunakan sesuai dengan aturan agar dampak buruk dari teknologi informasi dan komunikasi dapat diminimalisir. Kemudian saran kami, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, cobalah untuk mengontrol beberapa aktivitas teknologi yang dapat memberikan pengaruh buruk, terutama pada kesehatan, pada permainan game, menonton film, ataupun drama seharian, menggunakan headset seharian, dan aktivitas lainnya. Kemudian saran kami adalah seringlah informasi yang didapat itu disaring dulu, kemudian dicek kebenarannya, dan baru men-share jika memang kebenaran itu sudah terbukti. Tetapi jika kebenaran itu belum terbukti, kami sarankan untuk tidak melakukan sharing informasi yang memang bersifat belum valid. Kemudian berhati-hatilah dalam berkomunikasi, berpikirlah dulu sebelum menyebarkan informasi pribadi pada siapapun pada dunia, karena kejahatan cybercrime pada era ini terus meningkat. Demikianlah penyajian materi presentasi kelompok 6. Ini adalah daftar pusaka yang kami ambil dari berbagai sumber. Sekali lagi, mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan kesalahan, dan mohon maaf jika dalam penyampaian ini terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Sebagai manusia, salah dan hilaf adalah tempatnya. Kesempurnaan semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah dari kami. Terima kasih kepada semua kelompok 6, dan step berikutnya saya estafetkan kepada Kak Rudi Hartono untuk melakukan editing serta evaluasi terhadap PowerPoint yang kami sajikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.